Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Berkati dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-38, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja mendengar tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema khotbah kita pada hari ini adalah respon dalam menghadapi penderitaan. Setiap kita pasti tidak mau ya jika kehidupan kita dipenuhi dengan ujian penderitaan. Namun yang namanya ujian tidak dapat kita hindari. Pasti kita akan selalu berjumpa dengan berbagai ujian kehidupan. Apalagi jika ujian itu datang secara bersamaan. Sungguh hal tersebut sangat mengganggu, bahkan membuat kita menjadi tidak bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Seakan-akan kita berada di tengah hutan yang gelap, yang sunyi, dan tidak ada jalan keluar yang ditemukan. Banyak hal ya yang tidak bisa kita jangkau dengan nalar kita sebagai manusia. Kita merasa tertekan dan terpuruk. Setiap kita pasti kerap kali ya mempertanyakan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kondisi dan situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya kita. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Ayub merupakan seorang yang saleh, yang jujur, yang taat sama Tuhan. Dan dia menjauhi segala kejahatan. Dia juga memiliki banyak ternak dan memiliki budak dengan jumlah yang banyak. Namun, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub selanjutnya? Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, yang mana dengan cara mendatangkan berbagai penderitaan, malapetaka, dan sakit penyakit. Hal ini membuat Ayub menjadi mengeluh, merintih dalam menghadapi penderitaan yang ia alami. Ayub kerap kali dalam mengalami kepahitan yang dia rasakan. Dia menangis, terpuruk. Dalam kepahitan yang dialami Ayub, kawan-kawannya datang. Kawan-kawan yang seharusnya memberikan semangat dan dukungan kepada Ayub, justru malah menyalahkan Ayub. Dan memandang Ayub ini telah berdosa sehingga dia dihukum sama Tuhan. Ayub sangat merasa kecewa dan sakit hati mendengar perkataan dari teman-temannya. Ayub terus bertanya dalam dirinya, apa yang menjadi salahku
apa yang menjadi dosaku, sehingga Tuhan memberikan penderitaan dalam kehidupanku. Ayub terus mempertanyakannya. Bahkan menurut Ayub, Tuhan tidak memberikan reaksi dan respon, atau Tuhan tidak lagi mempedulikan dirinya. Hingga tiba pada pasal yang ke-38, barulah Tuhan mengangkat bicara. Tuhan menanggapi seruan Ayub. Sangat luar biasa ya cara Tuhan di dalam menanggapi pergumulan Ayub, di mana dapat dilihat pada ayatnya yang pertama bahwa Tuhan datang menjawab Ayub di dalam badai. Dan kemudian berbicara kepada Ayub. Di sini Tuhan seperti langsung menantang Ayub begitu. Apa yang menjadi tantangan Tuhan bagi Ayub? Dimulai dengan kalimat, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Pada ayatnya yang ketiga. Yang dalam bahasa Ibrani dipakai dalam kata geber yang berarti to be strong. Seorang laki-laki pemberani dan juga perkasa. Laki-laki di sini menggambarkan keberanian, keperkasaan dalam iman yang begitu dalam, yang kuat. Tuhan mau ya supaya Ayub ketika berhadapan dengan Tuhan memiliki iman yang teguh. Ayub berani, bahkan Ayub dapat mempertanggungjawabkan iman percayanya ke hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau Ayub hanya bersungut-sungut, hanya merintih. Dan ketika sampai depan Tuhan, ia diam saja. Selanjutnya, Tuhan mendesak Ayub dengan berbagai pertanyaan yang bisa dibilang sangat keras dan juga tegas ya. Yaitu di mana Tuhan berkata, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Siapa yang telah merentangkan tali pengukur padanya?" Kita bisa lihat pada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pasal yang ke-38 ini bermaksud untuk memberikan keyakinan pada Ayub supaya imannya kuat, imannya strong, supaya pengharapannya tidak pudar. Dan pada pasal ini juga Tuhan ingin memberitahukan kepada Ayub bahwa Tuhan itu berkuasa, berdaulat dan melampaui semua kuasa yang ada di alam semesta ini. Tuhan mau ya mendorong Ayub supaya Ayub ini jangan meragukan kuasanya Tuhan. Pada akhirnya jika kita melihat pada pasal selanjutnya, yaitu pada pasal yang ke-42, dengan berjumpa dengan Tuhan dan berhadapan dengan berbagai pertanyaannya di pasal yang ke-38 ini, Ayub semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan menyadari akan kemahakuasaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari khotbah ini yang berbicara mengenai penderitaan yang dihadapi oleh orang baik seperti Ayub? Dan bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi penderitaan tersebut? Yang pertama, orang beriman kepada Tuhan mesti memiliki kesiapan untuk menjalani segala ujian. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Ayub ini memiliki iman yang luar biasa. Dia saleh dan takut akan Tuhan. Tetapi orang seperti itu tetap menghadapi ujian dan berbagai penderitaan. Namun, imannya tetap kokoh dan tidak meninggalkan Tuhan. Namun kita juga tidak bisa pungkiri ya, bahwa ada kalanya dalam berbagai ujian penderitaan yang dihadapi Ayub membuat imannya goyah gitu, atau pudar. Itulah realita kehidupan manusia. Namun kita bisa melihat hasil akhir dari kehidupan Ayub, yang mana pada akhirnya semua ujian dapat dilaluinya. Ujian yang dijalani Ayub berujung pada keteguhan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa
apapun iman kepercayaan kita, ketaatan kita, pada kalanya kita tetap diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan persoalan. Walau kerap kali kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi menurut kita tidak ada yang merespon. Bahkan menurut kita Tuhan meninggalkan kita. Ingat, janganlah kita menjadi yang demikian. Tetapi mari kita memandang semua ujian demi memperoleh pengharapan yang baru. Yang kedua, Tuhan selalu mendengar doa kita dan Ia tidak pernah diam saja. Jadi kita harus menyadari akan hal tersebut. Ketahuilah bahwa Allah mempunyai berbagai cara sendiri untuk memberikan pertolongan bagi kita semua. Rasanya Allah begitu lama tidak memberikan respon terhadap setiap pergumulan kita. Pengalaman seperti yang Ayub rasakan juga bisa terjadi bagi kehidupan setiap kita. Tidak sedikit di antara kita yang waktu diperhadapkan dengan berbagai penderitaan atau persoalan kehidupan, merasa sendiri tidak ada teman yang datang menopang atau menolong kita. Seperti juga yang apa dirasakan Ayub. Yang mana dia merasa semua tidak lagi mempedulikannya, termasuk Tuhan sudah tidak lagi meresponnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan bukan tidak melihat keadaan kita atau mengabaikan segala seruan dan doa-doa kita. Sebab waktu Tuhan tidak bisa kita selami di dalam nalar kita sebagai manusia. Di sini juga kita diajar untuk dapat bersabar. Kita belajar bahwa cara yang dipakai Tuhan untuk menjawab doa umatnya itu sulit untuk kita selami. Dia amat berkuasa dan Dia memiliki cara yang tersendiri untuk merespon setiap doa kita. Yang ketiga, ujian penderitaan mengantarkan kita untuk lebih lagi mengenal Allah dan mengalami Allah dengan sungguh. Setiap kita pasti tidak menginginkan jika penderitaan itu terjadi dalam kehidupannya kita. Tetapi ingatlah bahwa sekuatnya kita berusaha untuk menghindari cobaan dan penderitaan itu, tetap saja kita tidak bebas atau tidak bisa terbebas dari namanya ujian kehidupan. Kita dapat belajar bahwa yang namanya ujian, penderitaan, pergumulan, tantangan kehidupan merupakan bagian dari perjalanan kehidupan yang harus kita lalui. Oleh karena itu, saat semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, janganlah sampai iman kita ini menjadi pudar, atau jangan sampai kita menjadi tidak lagi berpengharapan pada Tuhan. Dan hidup kita, hidup kerohanian kita menjadi tidak dirawat lagi. Tubuh dan karir kita bisa rusak Tetapi jangan sampai iman dan kepercayaan kita menjadi rusak. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita terus berjuang dalam menghadapi berbagai ujian, penderitaan hidup dengan iman yang sungguh. Mari tetaplah setia dan sabar mengikut Tuhan walau hidup kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan tantangan kehidupan. Sebab ada keyakinan dalam diri kita bahwa ujian merupakan hal yang membentuk pribadi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ingat, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan membuat kita menjadi bersungut-sungut, marah, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kita harus lebih rendah hati, kita harus lebih sabar, dan kita harus mempercayakan semuanya ini hanya kepada Tuhan. Baik suka maupun duka, tetaplah kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat kepada Tuhan. Mari jadikan Ayub ini teladan dalam kehidupan kita. Di tengah penderitaan Ayub, memang ia sempat mempertanyakan penyebab dan penderitaan pada Tuhan. Namun, penderitaan yang dihadapi Ayub justru mengarahkan Ayub untuk lebih lagi mengenal Allah.
Jadi, Tuhan itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Dia mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang strong. Untuk setiap kita yang mau dididik dan dibentuk oleh Tuhan lewat berbagai tantangan dan juga pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Maka kita harus tetap beriman ya. Kita harus tetap bersabar sehingga ujian itu dapat kita lalui dengan baik. Sehingga kita dapat berjumpa secara iman dengan Allah dan dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Oleh karena itu, jangan menjadikan ujian penderitaan di dalam kehidupan kita sebagai hal yang dapat memudarkan pengharapan kita pada Tuhan. Dan penderitaan apapun yang kita hadapi, mari kita meresponnya dengan tepat, dengan baik. Percayalah bahwa Tuhan tidak diam saja. Dia akan selalu mendengar, menjawab, dan memulihkan keadaan kita sesuai dengan waktu terbaiknya. Amin untuk firman Tuhan.